Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Taib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-61 dari kitab ini. Dan kita masih dalam Kitabus Shalah, bab Salatul Jamaah wal Imamah. Bab tentang salat berjamaah dan hukum seputar masalah imam. Telah kita jelaskan pada pembahasan yang kemarin tentang hukum salat berjamaah. Bagi laki-laki hukumnya wajib ain, fardu ain, ya. Dan telah datang beberapa hadis ancaman bagi mereka yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Iya. Dan demikian pula kita juga telah menjelaskan akhir dari pembahasan kita tentang keutamaan salat berjamaah. Itu akhir dari pembahasan, yaitu sabda Rasulullah SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 kali derajat. Ya, sebanyak 27 derajat. Hanya saja keutamaan salat berjamaah ini telah kita jelaskan. Kewajiban salat berjamaah itu ada syarat-syaratnya. Diwajibkan bagi laki-laki. Satu, yang kedua bagi mereka yang telah balik. Yang ketiga bagi mereka yang akil, berakal. Yang keempat bagi mereka yang mukim. Kalau kemarin beliau sebutkan wajib ain ini hadaran wa safaran, ya. Ketika baik dia ketika mukim maupun ketika safar, dan kondisi safarnya sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Karena itu salat berjamaah, hukum salat berjamaah bagi perempuan. Ya, bagaimana hukumnya? Kita katakan salat para wanita di masjid berjamaah dengan para laki-laki itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh, ya. Tidak kita katakan dianjurkan, disunnahkan, apalagi diwajibkan, karena ijma' para ulama bahwa perempuan tidak wajib. Itu ijma' para ulama bahwa perempuan tidak wajib salat berjamaah di masjid. Tapi kalau salat di masjid bagi wanita kita katakan boleh saja. Dalilnya ini sangat banyak sekali. La tamna'u ima Allah masajidallah. Kata Nabi, janganlah kalian melarang para wanita untuk salat di masjid. Iya. Jadi Nabi SAW mentakrir, mengizinkan, membolehkan para wanita salat
di masjid berjamaah. Di masjid beliau Nabi memperbolehkannya. Ya. Namun pembolehan para wanita salat berjamaah di masjid itu kalau ada syarat-syaratnya. Bolehnya mereka salat di masjid. Di antara syaratnya mereka mendapatkan izin dari walinya. Karena perempuan itu asalnya tidak boleh dia keluar sampai dia minta izin. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang wanita yang keluar dari rumahnya tanpa meminta izin kepada suaminya, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dia keluar. Mau keluar langsung pergi sana, langsung keluar, tidak boleh. Ya. Wajib seorang wanita, apakah dia sebagai anak atau dia sebagai istri, dia wajib minta izin kepada walinya, kepada orang tuanya atau kepada suaminya. Iya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah, jangan kalian, maksudnya kalian di situ adalah para suami dan orang tua, jangan melarang wanita untuk salat berjamaah di masjid. Ini dalil bahwa wanita itu boleh keluar walaupun bukan masjid, yang penting dia punya hajat. Itu diterangkan dalam hadis yang lain. Ketika seorang wanita itu dari istri Nabi SAW, seingat saya Ummu Habibah, keluar ya. Sebenarnya keluarnya dia itu ada hajatnya, mau buang hajat, tapi ketemu dengan Umar. Lalu Umar berkata, "Hai anti, kamu itu tidak tersembunyi dari kami. Saya kenal kamu. Biar kau tutup badanmu, saya kenal kau." Maka Ummu Habibah takut dimarahi oleh Umar, maka dia lari pulang ke rumahnya dan bertemu Nabi SAW. Kemudian kata Ummu Habibah, tadi saya mau keluar buang hajat ketemu Umar, diteriaki sama Umar. Iya. Bolehkah seorang perempuan itu keluar? Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mengizinkan para wanita untuk keluar jika mereka punya hajat. Jadi dari dalil ini tegas menunjukkan bahwa perempuan itu boleh keluar kalau ada hajat. Hajat yang bagaimana? Ya hajat yang tidak bisa dia dapatkan kecuali harus keluar. Ya, itu makna hajat. Sama ke masjid, itu hajat. Hajat itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi para ulama memasang syarat-syarat. Syarat pertama dapat izin dari walinya. Syarat kedua, tidak boleh dia ikhtilat di jalan maupun di masjid, baik ketika pergi maupun pulang. Di jalan tidak boleh ikhtilat. Kalau terjadi ikhtilat, itu fitnah. Yang ketiga, dia tidak boleh berdandan, mempercantik diri menggunakan pakaian yang paling bagus, tidak boleh, dilarang. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha di zamannya beliau setelah Nabi SAW meninggal, Aisyah berkata, kalau seandainya Nabi SAW hidup di zaman ini, maka pasti Nabi SAW melarang para wanita ke masjid. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini di zaman Nabi sudah meninggal ya. Kalau seandainya Nabi mendapati wanita sekarang ini, maka mereka akan dilarang ke masjid. Kenapa? Wanita tidak boleh ke masjid berdandan, pakai parfum. Itu diantara syaratnya. Diantara syarat wanita boleh ke masjid, walaupun bukan ke masjid, keluar rumah, dia tidak boleh menggunakan minyak wangi, parfum. Apakah dengan bukhur, dengan asap, atau minyak wangi yang dioleskan di badan. Apakah pada pakaiannya maupun pada badannya, tidak boleh dia melakukannya. Ya, itu diantara syarat-syaratnya ya. Kemudian diantara syaratnya pula disebutkan oleh para ulama, diterangkan dalam hadis, perempuan itu kalau imamnya sudah salam, maka mereka dianjurkan untuk pulang ke rumahnya dan tidak berlama-lama di masjid. Karena diterangkan dalam hadis, mereka dulu para wanita setelah Nabi SAW salam, maka mereka bersegera keluar. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak ikhtilat bersama kaum laki-laki ketika mereka keluar. Kalau mereka tunggu zikir sama-sama, salat sunnah sama-sama, nanti mereka ikhtilat,
Makanya di zaman Nabi SAW, para wanita setelah salam mereka keluar, mereka pulang. Ya. Dan tentunya seorang wanita yang ke masjid, sebenarnya banyak ya syarat-syarat bisa kita sebutkan. Itu hendaklah mereka masuk ke pintu yang berbeda dengan pintu laki-laki. Kalau pintunya itu satu saja, mereka masuk di situ sama-sama, keluar di situ sama-sama, ya mungkin saja mereka terfitnah. Iya kan? Ya harusnya pintunya beda ya. Iya, pintunya berbeda. Karena itu Nabi SAW ketika melarang para sahabat memasuki pintu tertentu yang dimasuki para wanita, itu Nabi SAW melarang para sahabat masuk di pintu itu. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Umar semenjak Nabi melarang masuk di pintu itu, Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat di pintu itu sampai beliau meninggal. Beliau tidak lewat di pintu itu sampai beliau mati. Bertahun-tahun beliau, padahal mungkin di pintu itu nggak ada perempuan, kan nggak selamanya ada perempuan di masjid, tapi Ibnu Umar nggak pernah lewat di pintu itu sampai beliau meninggal. Iya, ini saking beliau menjaganya yang seperti itu. Iya, kita sekarang kita tahu ada perempuan di situ, kita pergi ke situ, perempuan juga seperti itu, ada laki-laki situ, dia pergi ke situ. Ya, itulah fitnah. Taib. Ini masalah hukum salat berjamaah bagi perempuan. Dan sebenarnya banyak hukum-hukum tentang salat berjamaah bagi perempuan ya. Boleh perempuan berjamaah bersama laki-laki di masjid dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian boleh juga perempuan salat berjamaah bersama mereka sendiri, bersama dengan para wanita yang lain. Kalau mereka berjamaah dengan wanita yang lain, maka di sana ada hukum-hukum. Ya, seperti azan. Tidak boleh azan bagi perempuan. Bahkan para ulama memfatwakan tidak ada azan dan tidak ada qomat bagi perempuan. Itu azan dan qomat untuk laki-laki. Maksudnya laki-laki yang pekerjaannya laki-laki itu, bukan perempuan. Ya, para ulama memberikan fatwa perempuan itu tidak azan, tidak qomat. Ya. Kemudian kalau mereka salat berjamaah, maka tidak ada yang maju di depan. Imamnya itu di tengah saf, berada di tengah. Kemudian makmumnya di samping kanannya dan makmumnya di samping kirinya, sejajar. Itu dilakukan oleh Aisyah dan istri Nabi SAW yang lain selain Aisyah. Ya, namun bersamaan dengan itu, ikhwani fiddin, pembolehan para wanita salat di masjid, pembolehan wanita salat di masjid itu hukumnya mubah saja. Tentunya salat di rumahnya jauh lebih afdal, jauh lebih baik dibandingkan salat di mana? Di masjid. Karena itu datang dalam hadis yang banyak ya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Ya. Ya, seorang istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ini Abu Humaid As-Sa'idi, seorang sahabat yang paling terkenal tentang mencontohkan tata cara salat Nabi SAW. Istri beliau ini pernah mendatangi Nabi SAW dan bertanya. Dia mendatangi Nabi SAW lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Ya Rasulullah, saya ini sangat senang, sangat cinta salat bersama antum. Maksudnya saya senang salat di masjid bersamamu. Iya. Dan seperti itulah para sahabat, sahabiyat, mereka senang bersama Nabi. Qala qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Nabi, sungguh saya tahu bahwa kamu itu senang salat bersama saya. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki min hujratik. Kata Nabi, tapi salatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu daripada salatmu di mana? Di hujratik. Hujratik ini rumah ya. Iya, di rumah. Tapi rumah ini kamar, ada kamarnya. Jadi perempuan itu begini ya, di rumah itu ada kamar. Apa? Rumah itu ada kamar. Di dalam kamar itu ada tempat khusus lagi.
Begitu. Ya. Jadi perempuan itu sholat di tempat yang tersembunyi itu, yang di dalam kamar itu ada kamar kecil lagi khusus tempatnya perempuan, di situ tersembunyi. Di situ lebih afdal daripada sholatnya di kamar. Di kamar itu lebih afdal daripada sholatnya di rumah. Di rumah di mana saja. Ya kan, kalau di kamar kecil itu semakin tersembunyi, tak? Lalu kalau dia keluar dari kamar kecil itu dalam kamar, masih tersembunyi karena kamar itu punya pintu. Kalau dia keluar dari kamar, berarti dia di dalam rumahnya sholat. Ya, semakin dia sembunyi di dalam kamarnya itu, kata Nabi, itu lebih afdal daripada kamu sholat, ya, di kamarmu. Di kamarmu lebih afdal sholat dibandingkan di rumahmu. Di rumahmu lebih afdal daripada sholat di masjid kaummu. Kenapa masjid kaummu? Masjid kaummu itu lebih dekat daripada masjid Nabi SAW. Jadi misalnya dia punya kampung, ada masjidnya paling dekat dari rumahnya. Masjid yang paling dekat dari rumahnya lebih afdal daripada dia sholat di masjid yang lebih jauh daripada itu. Begitu. Jadi gambarannya antum sudah paham toh? Jadi perempuan itu semakin dia menampakkan dirinya keluar, maka semakin kurang keutamaannya. Karena memang asalnya perempuan semakin tersembunyi semakin afdal. Nah, begitu maksudnya. Dan kata Nabi, sholat di masjid kaummu itu lebih baik, lebih afdal daripada kamu sholat di masjid kaummu. Dan sholatnya kamu di masjid kaummu lebih bagus daripada sholat di masjidku. Jadi masjidnya Nabi paling terakhir. Sholat di kamar kecil lebih afdal daripada di kamar. Di kamar lebih afdal daripada di rumah. Di rumah lebih afdal daripada kamu sholat di masjid. Di masjid fi darik. Darik ini di rumah ya. Afwan, salah tafsir tadi saya. Fi darik ini maksudnya masjid yang ada di rumahmu. Karena dulu para sahabat itu membangun masjid di rumah mereka, karena mereka mau sholat di situ. Karena itu mereka memanggil, kadang Nabi SAW dipanggil untuk sholat di situ dulu. Sebelum mereka gunakan sholat, mereka ingin cari barakah dari Nabi SAW. Jadi Nabi dipanggil sholat dulu di situ. Jadi Nabi setelah sholat di situ, maka mereka pun sholat di masjidnya itu, masjid rumah namanya. Mereka jadikan tempat sholat. Jadi rumah itu ada memang khusus dibuat untuk mereka khusus beribadah di situ. Itu namanya masjid fi darika. Ya, di situ lebih afdal daripada kamu sholat di masjid kaummu. Berarti ini sudah keluar rumah, tak? Ya, sudah keluar rumah. Masjid di masjid kaumnya anti lebih baik daripada sholat di masjid Nabi SAW. Karena itu lebih dekat dari rumahnya. Ya, jadi jelas ini penjelasannya. Perempuan, ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini dan hadis semisal ini, mereka berkata, perempuan itu kalau dia berakal, kalau dia faham hadis ini, pasti dia lebih memilih salat di rumahnya daripada salat di masjid. Iya kan? Tapi kenapa banyak perempuan ke masjid? Karena mereka tidak berilmu. Itu sebabnya. Karena mereka kurang berilmu. Terus kenapa wanita diizinkan Nabi SAW ke masjid? Itu karena kadang di masjid orang punya hajat. Seperti mereka kan, mereka ke masjid. Kadang mereka ke masjid mendengarkan kajian. Ya, sama perempuan, kadang mereka datang ke masjid itu karena ada hajat untuk mendengarkan kajian. Tapi untuk sekarang ini, kalau kita ditanya mana yang lebih bagus, perempuan mendatangi majlis atau dia bisa di rumahnya mendengarkan kajian? Ya kita lihat kondisinya. Itu kan butuh dibahas itu. Karena perempuan itu asalnya di rumahnya lebih bagus. Walaupun kalau mau dia keluar boleh, para ulama mengatakan boleh perempuan keluar kalau punya hajat. Apa di antara hajatnya? Para ulama jelaskan ke masjid hajat. Pergi taklim, kata para ulama, hajat juga. Kan boleh keluar kalau ada hajat. Ya, boleh keluar kalau ada apa? Hajat. Adapun kalau ke pasar atau kemana lah mau pergi belanja-belanja, kalau ada laki-laki yang bisa menutupi hajat itu, yang bisa keluar, maka itu lebih bagus. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya kalian itu tidak punya kecemburuan kepada istri-istri kalian. Kalian biarkan istri kalian berikhtilat di pasar, senggol kiri kanan. Kalian tidak cemburu. Harusnya kalian cemburu, istri kalian pergi ke pasar bergabung bersama laki-laki, campur aduk seperti itu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau perempuan dia punya hajat, dia boleh keluar, tapi kalau sudah seperti ini kan kurang bagus. Ya. Ya, jadi makanya ahsannya ya laki-laki saja yang ke pasar.
Ya. Kasihan itu perempuan kalau disuruh ke pasar, apalagi tidak ditemani sama suaminya. Suaminya tinggal di rumah baring-baring main HP, istrinya pergi ke pasar. Aduh, kasihan juga istrinya. Ya, seharusnya perempuan itu jangan dikasih pekerjaan yang lain lah di rumah. Kita yang pergi belanja, bisa kita pergi belanja, olahraga juga. Iya. Taib. Jadi ala kulli hal, perempuan seandainya dia mengetahui hal ini, maka tentu dia lebih memilih di masjid. Dan sisi yang lain ada faedah satu juga, bisa kita ambil faedah pada hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan solat di rumahnya seorang wanita lebih baik daripada solat di masjid kaumnya, dan solat di masjid kaumnya lebih baik daripada solat di masjidku, kata Nabi, itu menunjukkan bahwa betul-betul solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Karena Nabi sudah memperbandingkan masjidnya. Solat di masjid Nabi SAW satu kali itu lebih utama 1000 kali lipat daripada solat di masjid di luar masjid Nabi SAW. Iya kan? Ya, kalau perempuan solat di rumahnya lebih afdal daripada solat di masjid Nabi, tentu perempuan lebih afdal solat di rumahnya daripada solat di masjid ini. Di masjid yang kita pakai ini, selain masjid Nabi SAW. Iya kan? Pasti lebih afdal. Cuma banyak perempuan yang tidak paham, akhirnya mereka keluar. Ya, yang jadi masalah ketika mereka keluar ini tidak memenuhi standar. Ada yang pergi ke masjid kelihatan betisnya dengan lengannya. Nanti di masjid dia pakai dia pakai mukenanya. Nanti ketika ke masjid dia tidak pakai mukena, dia perlihatkan rambutnya dulu. Karena banyak laki-laki. Ya. Kelihatan betis dan tangannya. Nanti di dalam masjid baru dia pakai mukenanya. Itu kan masalah. Iya. Dan tentang sholat berjamaah juga bagi para wanita, itu tentang sholat berjamaahnya wanita di rumah-rumah, demikian pula di madrasah, di sekolah, dibuatkan sholat berjamaah di sana. Ya, itu juga boleh ya. Akan tetapi tad'if khasatan bi jama'atir rijal fil masjid. Akan tetapi pelipat gandaan pahala salat berjamaah itu hanya didapatkan oleh para laki-laki saja. Ya, antum dapat hadis tentang keutamaan siapa yang salat di masjid berjamaah 27 derajat. Siapa yang berjamaah 25 derajat. Dua riwayat ya, ada 25 ada 27. Para ulama menegaskan bahwa at-tad'if, pelipat gandaan pahala 25 derajat, 27 derajat itu khusus berjamaah laki-laki di masjid saja. Kalau perempuan berjamaah boleh? Ya boleh. Dapat 27 derajat? Tidak. Karena yang dikhususkan berjamaah itu untuk laki-laki di masjid. Iya. Kalau perempuan datang berjamaah di masjid, dapat pahala itu? Dapat. Kan mungkin orang berpendapat bahwa kalau begitu, perempuan salat berjamaah di masjid dapat juga keutamaan 27 derajat, berarti lebih afdal di rumahnya. Jawabannya tidak. Ya. Nabi sudah memberikan hadis khusus, perempuan salat di rumahnya lebih apa? Lebih afdal. Tapi kalau ada perempuan, mereka berjamaah sendiri, pada perempuan sama-sama, dia berjamaah di masjid, dia buat rumah. Di rumah itu dia buat masjid. Iya kan? Di rumah, bukan di masjid. Jadi rumah itu mereka sengaja berkumpul di rumah itu. Mereka sengaja berkumpul di sekolah itu. Ya. Apakah didapatkan pahala berjamaah seperti di masjid? Jawabannya tidak. Karena itu tidak pernah sahih dari Nabi SAW memerintahkan para wanita salat berjamaah di rumah, tidak pernah. Ya. Taib. Kalau seandainya berjamaahnya para wanita di rumah-rumah itu lebih afdal, pasti Nabi perintahkan mereka berjamaah di rumah. Ya. Tapi itu tidak ya. Adapun yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah itu berjamaah, ya, maka para ulama mengatakan itu hanya menunjukkan jawaz boleh. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah itu biasa mengimami para wanita di rumah ya. Dan saya sudah sebutkan tadi, dia berada di tengah, tidak maju ke depan. Dia berada di tengah shaf, jamaahnya samping kiri dan jamaahnya samping kanan. Kalau full maka dibuat shaf yang kedua, sama rata selurus.
Ya, itu perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah hanya menunjukkan jawaz, boleh saja. Ya, sebagaimana Nabi pernah salat berjamaah bersama para sahabat, ya, di qiyamul lail dan juga salat sunnah di siang hari kadang. Itu pun kadang-kadang saja ya. Di kisah Anas dan kisah Itsban radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita baca matan, lihat di matan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fa salliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Rawahu ahlus sunan. Yaitu sabda Nabi SAW kepada dua orang sahabat. Kisah ini ada dua orang sahabat tidak salat dia tidak ikut berjamaah di masjid. Dia duduk di pinggir masjid. Dia masuk masjid tapi dia tidak ikut salat. Kata Nabi, apabila kalian berdua telah salat di rihalikuma, di rumah-rumah kalian. Kalau kalian berdua telah salat di rumah kalian berdua, thumma ataituma masjid jamaah, lalu kalian mendatangi masjid dalam kondisi kaum muslimin salat berjamaah, maka seharusnya kalian berdua itu ikut salat bersama mereka, kaum muslimin itu di masjid. Fa innaha, karena sesungguhnya salatnya kalian berdua itu dianggap sebagai nafilah. Artinya ini pembahasan tentang i'adatus shalah, tentang hukum mengulang salat. Boleh tidak kita mengulang salat? Boleh, kalau ada kondisi yang mengharuskannya. Apa di antara kondisi mengharuskannya? Seperti ini, yaitu ketika mereka sudah salat, apakah dia sebagai orang yang musafir, ya kan, sudah salat ya, misalnya dia jamak zuhur asar, dia jamak maghrib isya, lalu dia datang ke masjid duduk, ternyata tiba waktu salat asar, tiba waktu salat isya, dia masih duduk-duduk di masjid, maka boleh dia ulang salatnya dan sepantasnya dia salat ikut. Kalau dia tidak mau ikut, jangan dia dalam masjid, karena itu fitnah. Nanti orang menyangka ini orang kita salat, dia duduk situ cerita. Itu kan fitnah. Maka Nabi melarang kedua sahabat ini. Kisah ini hadisnya disebutkan dalam hadis Yazid ibn al-Aswad ya. Ya. Dia berkata, saya telah menyaksikan bersama Nabi salat subuh di Masjid Al-Khaif. Ketika setelah selesai salatnya Nabi SAW, tiba-tiba ada dua orang lelaki di pojok masjid. Keduanya tidak ikut salat bersama Nabi. Maka Nabi berkata, alayya bi'ihima, datangkan dua orang itu kepada saya, perhadapkan. Maka dua orang ini didatangkan kepada Nabi SAW, ya. Lalu Nabi berkata, ma mana aku ma antusalliya ma'ana, apa yang menahan kalian berdua untuk ikut salat bersama kami? Dua orang sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kami telah salat di rumah kami. Nah, ini bukan dalil tentang boleh salat di rumah, tidak, karena mungkin dua orang ini salat karena dia menyangka orang sudah salat di masjid. Ya. Atau mungkin ada udzur yang lain. Lalu Nabi berkata, fala taf'ala, jangan kamu berdua melakukan perbuatan seperti ini. Maksudnya, kalau kamu masuk masjid, orang sudah berjamaah, jangan kamu berbuat seperti itu, tidak ikut. Jadi ditegur. Jadi seharusnya ikut. Jika kalian berdua telah salat di rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid, manusia sedang berjamaah, harusnya kalian ikut salat berjamaah. Fa innaha lakum nafilah, karena itu dianggap sebagai nafilah. Berarti ini dalil tentang disunnahkannya i'adatus shalah, begitu. Disunnahkannya seseorang mengulang salat apabila dia menghadiri salat berjamaah meskipun dia salat. Maka hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya mengulang salat 5 waktu bagi orang yang telah mendapatkan salat berjamaah. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab Al-Hanabilah, dan dipilih oleh Imam Ibnul Munzir dan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan tentang i'adatus shalah seperti ini, kalau ada hajat, sudah saya sebutkan tadi, boleh juga dilakukan kalau ada hajat. Seperti perbuatan Mu'adz, dia salat bersama Nabi SAW berjamaah. Ini kan pembahasan imamah ya, pembahasan imamah. Jadi dia salat bersama Nabi. Mu'adz bin Jabal adalah imam di masjid kaumnya. Maka setelah dia salat bersama Nabi, dia ulang salatnya lagi bersama kaumnya, dan itu dianggap ibadah sunnah karena dia sudah salat wajib. Maka dia ulang lagi salat wajibnya sebagai imam di masjid kaumnya. Sama ya.
Ini kita katakan jadi sudah dua sebab orang boleh melakukan i'adatus shalah. Dua sebab. Sebab yang pertama karena mendatangi masjid dan dia sudah salat wajib. Yang kedua ketika dia sebagai imam di masjid kaumnya seperti sahabat Mu'ad, itu ada hajat, dia ulang salatnya karena dia imam. Adapun mengulang salat disebabkan karena waswas, itu tidak boleh. Mengulang salat disebabkan karena apa? Waswas. Jadi dia waswasnya kayaknya salat saya ini belum benar, diulang lagi. Tidak boleh seperti itu. Iya. Karena itu diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan kalian salat dalam sehari 2 kali. Ini salat duhurnya 2 kali. Nanti kalau dia waswas salat asar, dia ulang salat asarnya lagi. Tadi dia salat berjamaah, salat zuhur, salat asar berjamaah. Tapi dia setelah salat didatangi oleh syaitan, dibuat dia waswas. Akhirnya dia ulang salatnya. Tidak boleh dia ulang salatnya dalam sehari, tidak boleh. La tu'adu shalah fi yaumin marratain. Tidak boleh salat itu diulang dalam sehari, diulang sampai 2 kali. Dan ini bukan hanya berlaku dalam salat. Ya. Larangan berbuat seperti ini bukan hanya berlaku dalam salat. Karena apa? Karena asalnya seorang muslim, muslimah juga sama. Asalnya seorang muslim itu tidak boleh mengikuti waswas. Tidak boleh seorang mengamalkan itu waswas, tidak boleh. Itu berlaku dalam seluruh perkara ya, bukan cuma salat. Berwudu, mengulang Al-Fatihah, tidak boleh ya. Dia salat, dia sudah baca Al-Fatihah, tapi dia ragu ya, dia waswas, dia ulang lagi Al-Fatihahnya. Tidak boleh seperti itu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Berudu, sudah jelas bahasa tangannya, bahasa kakinya. Kalau sudah bahasa kaki berarti sudah berudu toh. Tapi datang syaitan kepada dia. Tadi kakimu baru 1 yang dicuci. Disuruh ulang wudunya. Dia ulang lagi wudunya. Kapan dia ikuti seperti ini kata para ulama, maka dia akan selalu diberikan waswas nanti oleh syaitan. Nanti akan dibuat terus dia seperti itu. Dia sudah berudu, dia berkata tadi kepalanya belum diusap, diulang wudunya. Itu perintah syaitan. Makanya yang waswas seperti ini tidak boleh diamalkan. Sangkaan itu tidak boleh diamalkan. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Tidak boleh diamalkan itu zan yang marju seperti ini tidak boleh. Ya, al yakin la yazulu bisyak, ya kan? Sesuatu yang pasti, yakin, tidak boleh dilengserkan, tidak boleh ditinggalkan disebabkan karena adanya keraguan. Maka keraguan itu tidak boleh diamalkan. Ini berlaku dalam seluruh bab ya. Baik dia berudu, salat, tohara, sudah mandi. Ya sudah mandi junub. Lalu datang syaitan memberikan waswas. Tadi kan dia sudah mandi kan? Ya. Dia padahal dia sudah berniat sebelum mandi dia masih tidur. Bisa dia berniat. Dia baring-baring. Saya ini junub. Nanti kalau saya mandi junub. Dia sudah berniat. Sebelum masuk WC dia hadir lagi niatnya. Tapi pas dia habis mandi, syaitan datang. Kamu belum berniat. Kamu ulang mandimu. Disuruh ulang. Tidak boleh diulang kalau karena waswas. Bisa babil waswas tidak boleh diulang. Karena nanti kapan dia ulang, nanti dia akan diganggu oleh syaitan. Dan banyak sekali orang seperti ini. Dikasih waswas. Akhirnya apa? Kalau orang mengikuti waswas, dia akan terhalang banyak kebaikan. Iya. Nah, sekarang boleh berpindah ke matan setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum marfu'an. Ya, marfu'an maksudnya hadisnya marfu' sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna maju ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam, liyutamma bih, untuk diikuti maksudnya.
Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Jadi fa-nya ini pernah kita bahas ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Fakabbiru fa-nya itu litakib wa tertib. Artinya kalau dia imamnya itu asalnya diikuti, kalau dia bertakbir pas habis takbir langsung segera bertakbir. Itu mana ta'kib. Ta'kib itu bila muhlah. Ta'kib bila muhlah. Tidak ada jarak. Jadi jangan dia bertakbir, kita berdiri dulu lama seperti yang dilakukan sebagian orang. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar, dia masih sibuk menghadirkan niatnya. Lama dia angkat tangan. Nanti imamnya selesai Al-Fatihahnya baru bisa dia takbir. Lama sekali dia pasang jurus. Niatnya lama sekali, enggak masuk-masuk. Itu waswas syaitan. Kemudian fa itu juga bermakna tertib. Apa makna tertib? Habis ini itu. Jadi dua maknanya, ta'kib dan tertib. Kalau tertib mengharuskan tidak boleh ma'an, tidak boleh bersamaan, apalagi tidak boleh mendahului. Itu makna tertib. Tidak boleh bersamaan, harus imamnya dulu selesai baru dia. Itu makna tertib. Kalau bersamaan berarti dia tidak tertib namanya. Kalau dia mendahului lebih parah lagi. Sedangkan makna yang kedua tadi ta'kib. Ya, ta'kib itu harus diikuti segera, tidak boleh orang lambat di situ. Kalau imamnya bertakbir, maka bertakbir segera. Jangan karena dia terlambat masuk, ya, seperti yang kedua ini wala tukabbiru hatta yukabbir, dan jangan kalian bertakbir sampai imamnya sudah bertakbir. Berarti tidak boleh bersamaan, tidak boleh mendahului. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, farka'u. Farka'u sama dengan fakabbiru. Fa-nya litakib wa tertib juga. Kalau imamnya ruku, maka farka'u, tertib, ikuti. Jangan bersamaan. Tapi ingat ada makna ta'kib. Apa makna ta'kib? Ikut segala ruku. Ya, dan ini pernah kita bahas ya. Kalau imamnya ruku, Nabi tidak berkata fa idza raka'a. Kalau imamnya ruku, baca Al-Fatihah, faqra Al-Fatihah. Seperti yang kita lakukan. Banyak di antara orang melakukan perbuatan ini. Imamnya sudah ruku, karena dia mau dapat Al-Fatihah, dapat rakaat, tidak mau masbuk. Pas imamnya takbir ruku, dia balap Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia balap. Ya. Salah toh? Karena Nabi berkata, kalau imamnya ruku kalian. Jangan imamnya ruku kalian baca Al-Fatihah. Ta'kib wala tarka'u hatta yarka. Jangan kalian ruku sampai imamnya ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan jika imamnya membaca sami Allahu liman hamida, maka faqulu itu amar, perintah kepada makmum, baca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini dalilnya jumhur menunjukkan bahwa makmum tidak baca sami Allahu liman hamida. Cukup dia membaca rabbana walakal hamdu. Walaupun ada pendapat yang lain yang sudah pernah kita jelaskan. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda hatta yasjud, ya, sampai situ ya. Dan apabila imamnya sujud, maka bersujudlah kalian, segera ikut sujud. Wa la tasjudu hatta yasjud. Jangan kalian bersujud sampai imamnya bersujud. Ya, ini intinya di sini imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Maka di syarah dijelaskan bahwa makmum itu bersama imamnya ada 4 kondisi keadaan. Itu faedah. Dari hadis ini kita ambil padanya 4 faedah. Ahwalul imam atau ahwal makmum ma'al imam arba'u halat. Ya. Ahwalul imam ma'al makmum arba'atu halat. Kondisi imam dan bersama dengan makmum itu ada 4 kondisi keadaan. Keadaan yang pertama, ada makmum yang mutaba'ah. Ini yang pertama ya. Ada di syarah disebutkan. Jadi kondisi makmum, imam bersama makmum,
itu ada 4 kondisi keadaan. Yang pertama mutaba'ah, kondisi mengikuti. Maka di kondisi mengikuti ini makmum tidak disyariatkan, makmum tidak boleh memulai rukun dari rukun salat perpindahan. Kan rukun ini maksudnya perpindahan-perpindahan, berdiri, ruku, sujud, bangkit dari ruku, sujud lagi, duduk lagi. Makmum ini tidak boleh memulai rukun apa saja dalam salat, baik takbiratul ihram, ya kan? Baik ruku, itu kan rukun ya, sujud dan seterusnya, hatta yasila imamuhu ila rukun alladzi yalih. Dia tidak boleh memulai sampai imamnya itu sudah sampai kepada rukun setelahnya. Ya. Jelas ya? Jadi tidak boleh makmum itu takbiratul ihram sampai imamnya itu sudah selesai takbiratul ihram, gitu maksudnya. Tidak boleh makmum itu ruku sampai imamnya sudah ruku. Tidak boleh makmumnya sujud sampai imamnya sudah sujud. Ya, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Kata Nabi, imam dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisih imam kalian. Ya. Setelah itu hadisnya sama ya, fa idza kabbara fakabbiru, imamnya bertakbir, takbirlah segera. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya sujud, ruku segera. Kalau dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, bacalah rabbana walakal hamdu. Terakhir, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila makmum imamnya salatnya duduk, dari awal imamnya duduk, maka kalian juga harus salatnya duduk semua. Itu wajib mengikuti imam. Dan juga itu diterangkan dalam hadis Al-Barra bin Azib. Ya. Dalam hadis Barra bin Azib diterangkan bahwa annahum kanu, mereka dulu para sahabat, mereka salat di belakang Nabi SAW. Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila Nabi SAW bangkit mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya sami Allah liman hamidah ya. Ya, apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku, sami Allah liman hamidah, lam ara ahadan yahni zahrahu hatta yad'a Rasulullah SAW jabahatahu alal ardi. Ini luar biasa ini ya, kesempurnaan ittiba'nya para sahabat dalam bermakmum. Kalau Nabi mengangkat sudah kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kan sahabat bangkit sudah kan? Rabbana walakal hamdu. Berarti mereka sudah apa? Sudah berdiri semua kan? Mereka di posisi berdiri, imam dan makmumnya. Nabi dan sahabat sudah posisi berdiri. Kata Al-Barra bin Azib, lam ara ahadan, saya tidak melihat seorang pun dari sahabat yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi meletakkan jidatnya di bumi. Ini dia pembahasannya. Bisa dipahami maksudnya ini? Jarang orang ikuti ini. Kebanyakan di antara makmum itu, kalau imamnya bertakbir untuk sujud, Allah, sudah bengkok punggungnya orang di belakang. Iya kan? Mau apa? Mau turun ikut bersujud. Kata Al-Barra bin Azib, Nabi kalau sudah bangkit kepalanya sami Allah liman hamidah berdiri, dan pasti sahabat juga ikut berdiri kan? Rabbana walakal hamdu berdiri. Kata Al-Barra, saya tidak melihat seorang pun dari sahabat yahni itu mulai turun, mulai membungkukkan punggung begitu. Posisi mau sujud. Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi meletakkan jidatnya di mana? Di bumi. Jadi nanti sudah sampai kepalanya Nabi SAW di bumi begini, baru mereka membungkukkan punggungnya untuk turun. Walaupun kadang sebagian di antara makmum di zaman ini tidak mendahului imam, tapi paling tidak dia sudah bengkokkan punggungnya itu. Kalau sudah imamnya sudah mau mulai turun bersujud, sudah mulai bungkuk punggungnya itu mau turun. Dan ini kesempurnaan dalam bermakmum. Tsumma yakhiru min wara'ahu sujada. Iya. Kemudian yakhir tersungkurlah. Yakhir itu tersungkur bersujud, turun. Orang-orang di belakang Nabi SAW turun tersungkur, ya. Yakhir itu turun tapi kepalanya duluan begitu.
Iya. Ini dalam Al-Quran banyak disebutkan ya. Yakhirru sujada, banyak disebutkan dalam Al-Quran ya kan? Ya, ketika mereka tersungkur sujud. Dan ijma' para ulama akan wajibnya mutaba'ah. Jadi ini kondisi imam dan makmum ya, di kondisi pertama, yaitu kondisi mutaba'ah. Dia mengikuti imamnya di kondisi mutaba'ah. Dan para ulama ijma' wajibnya mutaba'ah. Wajibnya makmum mengikuti imam fi halil ikhtiyar. Ya, fi halil ikhtiyar. Wa yutabi imamu aidan fil aqwal illa fit ta'min fa yuqarinu. Dan makmum mengikuti imam dalam bacaan juga, kecuali di bacaan ta'min, bacaan amin. Karena di situ disunnahkan makmum bersamaan dengan aminnya siapa? Aminnya imam. Iya. Jadi wajibnya makmum mengikuti imam. Para ulama ketika mensyarahnya ya, innama ju'ilal imam liyutamma bi, bisa antum baca keterangan para ulama tentang ini, karena ini penting ya, karena jangan sampai disalahfahami. Mengikuti imam itu, kata al-Imam Al-Qurtubi, itu di kondisi perkara zahir. Ya, itu mungkin yang diinginkan fi halil ikhtiyar, dalam perkara yang memang bisa diikuti. Karena ada kondisi imam tidak bisa antum ikuti dia. Kalau salat zuhur antum bisa ikuti imam bacaannya, Al-Fatihahnya. Kan tidak bisa didahulukan, asalnya makmum tidak boleh mendahului bacaan imam, tak? Tidak boleh. Bersama saja tidak boleh, apalagi mendahului. Tapi kalau salat zuhur antum bisa pastikan antum baca Al-Fatihah. Maka di sini perkaranya tidak zahir, maka tidak wajib orang mengikuti imam. Iya kan? Bacaan tasyahud, bisa tidak antum tasyahud lebih dahulu daripada imam, atau imam lebih dahulu daripada kita? Boleh jadi mungkin tasyahud kita lebih dahulu daripada imam, makmumnya lebih dahulu daripada imam, karena itu tidak zahir. Kita baca tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, makmumnya sudah innaka hamidum majid. Iya kan? Tidak zahir. Maka makna innama ju'ilal imam liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti, itu dalam perkara yang zahir, yang memang tampak, harus kita ittiba di situ. Seperti apa? Yang wajib ittiba di situ, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, itu nampak. Demikian pula bacaan jahriyah, bacaan Al-Fatihah di kondisi salat jahriyah. Makmum ittiba di situ kepada imam, karena bisa imamnya dulu baca Al-Fatihah, baru kita yang baca, karena kita dengarkan bacaannya. Adapun di kondisi salat zuhur tidak. Tapi di kondisi salat zuhur tetap kita wajib ikut takbiratul ihram, ruku, sujud, karena itu zahir. Iya. Dan tentunya tidak ada di antara, tidak mungkin para ulama, apalagi orang awam saja faham. Tidak ada para ulama dan tidak ada orang awam sekalipun yang memahami bahwa imam diikuti dalam seluruh kondisi. Tidak ada yang memahami seperti itu dalam seluruh kondisi. Kalau imamnya misalnya dia sholatnya 5 rakaat, mau diikuti? Misalnya imamnya 4 rakaat, dia tidak duduk tasyahud, dia berdiri ke rakaat kelima, antum ikut? Kan tidak mungkin diikuti. Karena, tapi dia berkata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Enggak, orang awam saja paham. Tidak mungkin diikuti imam dalam kondisi seperti itu. Ya, fi halil ikhtiyar. Iya. Gimana kalau dia bikin bid'ah dalam salat? Dia tambah gerakan, dia tambah bacaan, ya tidak diikuti juga. Ya. Jadi ini kita ikuti yang merupakan bagian dari salat, itu diikuti. Yang kemudian di pembahasan yang memang tampak dia diikuti di situ. Dan tidak semuanya kondisi imam itu wajib diikuti makmum, tidak semua. Saya kasih contoh lain, seperti makmum yang masbuk, ya kan? Nanti makmum yang masbuk pasti tidak sama duduknya dengan imam, ya tak? Kalau misalnya dia masbuk 2 rakaat, dia masbuk 2 rakaat, berarti dia masuk di rakaat ketiga dan keempat. Dia masbuk 2 rakaat, salat zuhur. Jadi pas imam
4 rakaat, berarti dia tasyahud apa? Tasyahud apa? Tasyahud akhir lah. Duduknya duduk apa? Duduknya duduk apa? Tawarruk. Kita sudah berapa rakaat ya Mas Buk? 2 rakaat. Duduknya duduk apa? Sebagian orang bertanya kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ditanya beliau, "Ya Imam, saya masbuk." Tentunya duduknya tidak sama dengan imam kan? Dia berkata, apa? Hadis innama ju'ilal imam liyutamma bi. Bukankah imam diikuti? Kata Syekh Mukbil, sebagian orang berdalil dengan hadis ini. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Berarti harus sama duduknya dengan imam. Kata Syekh Mukbil, saya berpendapat tidak seperti itu. Seharusnya makmum itu duduknya apa? Iftirash, kata beliau. Dan itu sama dengan jawaban Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Seperti itu jawabannya. Tidak mesti duduknya harus mengikuti imam. Jadi makmum itu yang dia hitung apa pendapat dia sebenarnya. Apa pendapat dia? Apakah dia tawarruk atau dia iftirash? Apa pendapat dia? Kan ada 2 pendapat toh? Ada pendapat Asy-Syafi'i dan ada pendapat Imam Ahmad. Iya. Yang dihitung itu tasyahudnya saja ya. Yang dihitung tasyahudnya. Jangan dihitung tasyahudnya imam. Karena kalau dihitung tasyahudnya imam itu sudah 2 kali tasyahud. Iya tidak? Kan imam tasyahudnya sudah 2 kali kan? Tasyahud pertama 2, dia sudah. Tasyahud kedua, tasyahud akhir. Ya dia tawarruk. Ya antum? Ya kan antum baru 1 kali tasyahud. Antum masbuk. Ya. Tapi nanti ada 2 kondisi. Antum tasyahudnya 3 kali. Ya, seperti salat maghrib. Iya kan? Ya, tasyahudnya berapa? 3 kali. Kalau masbuk 1 rakaat. Iya. Jadi imamnya sudah 2 rakaat toh? Jadi pas dia masuk 1 rakaat, ya, berarti dia masuk di rakaat kedua, ya kan? Imam di rakaat kedua, nanti dia duduk, pasti dia apa? Tasyahud. Berarti antum tasyahudnya antum di sini bukan karena antum tasyahud, tapi karena mengikuti imam. Bukan di kondisi antum tasyahud di situ, tapi ini hadis berlaku. Inna maju ilal imam liyutamma bi, kata Syekh Utsaimin. Itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin ya, penjelasan ini. Antum tasyahud itu bukan karena antum tasyahud, tapi karena mengikuti imam. Hadisnya ini, inna maju ilal imam liyutamma bi. Iya. Padahal antum baru 1 rakaat, imam sudah 2. Nanti antum bangkit berdiri ke rakaat keberapa? Kedua. Imamnya rakaat keberapa? 3. Nanti imamnya tasyahud lagi kan? Tasyahud akhir, antum tasyahud awal. Berarti antum tasyahud sudah berapa kali? 2 kali. Nanti imamnya salam, antum bangkit ke rakaat ketiga. Nanti rakaat ketiga antum tasyahud tidak? Tasyahud lagi. Berarti antum tasyahud 3 kali. Iya. Terus kalau antum nanti di tasyahud kedua, kan tasyahud pertama duduknya apa? Iftirash, mengikuti imam tasyahud awal. Nanti antum di tasyahud kedua, ya kan? Di situ antum kondisinya tasyahud apa? Tasyahud awal. Antum tawarruk atau iftirash? Ya pasti iftirash. Karena tasyahud awal duduk iftirash. Iya kan? Tidak mungkin antum tawarruk di situ. Antum pasti iftirash. Tapi ketika antum duduknya tasyahud awal, antum duduk iftirash, imamnya duduk apa? Duduk tawarruk, karena dia sudah 3 rakaat. Dia sudah 2 kali tasyahud. Iya kan? Berarti antum beda tidak duduknya antum dengan duduknya imam? Beda. Antum di tasyahud awal 2 rakaat, kan antum masbuk. Imamnya sudah rakaat ketiga. Bisa tidak antum tangkap itu? Bisa gitu? Jadi nanti imamnya itu tasyahud akhir rakaat ketiga, antum baru rakaat kedua. Berarti duduknya antum tidak sama dengan imam. Tapi orang berdalil inna maju ilal imam liyutamma bi, jawabannya tidak. Tidak mesti antum ikuti. Ya, ini pembahasan mutaba'ah. Yang kedua, kondisi imam dan makmum di kondisi kedua adalah al-musabaqah, mendahului imam. Musabaqah.
Musabaqah ini ya, memang saling berlomba ya. Musabaqah. Taib. Ya, musabaqah yakni makmum mendahului imam. Makmum mendahului imam itu ada dua kondisi. Iya, ada dua kondisi yang dia dahului. Makmum mendahului imam ada dua kondisi yang dia dahului. Yang pertama, mendahului imam dalam rukun perbuatan. Jadi dua isinya nih ya. Iya. Musabaqah ini isinya dua. Bil arkan al-fi'liyah. Yang kedua bil arkan al-qauliyah. Mendahului imam pada rukun yang bentuknya perbuatan. Kan ada rukun. Rukun itu ada bentuknya fi'il, rukun ada bentuknya bacaan. Al-Fatihah rukun, bacaan kan? Tasyahud. Ya, bacaan tasyahud akhir. Itu kan rukun. Iya. Dan ada bacaan-bacaan yang lain, termasuk takbiratul ihram, tuh bacaan juga rukun. Ada juga rukun bentuknya fi'il, ruku, sujud, bangkit dari ruku, itu fi'il namanya, rukun ya. Iya. Nah, sekarang makmum mendahului imam pada rukun-rukun yang bentuknya perbuatan dulu. Iya. Maka kita katakan seorang makmum tidak boleh dia memulai rukun apapun dalam sholat sebelum imamnya. Ini yang fi'il ya, yang fi'il, perbuatan. Tidak boleh bagi makmum memulai sebuah rukun dalam sholat. Rukun apa saja? Takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Tidak boleh dia melakukan sebuah rukun apapun sebelum imamnya mendahului. Maka musabaqatu qad takunu musabaqatu ila rukun, mendahului imam itu kadang ya musabaqatu ila rukun, kadang ada bentuknya mendahului imam dalam bentuk rukun ya. Seperti seorang makmum melakukan rukun sebelum imamnya berbuat. Summa yudrikuhul imam fi hadzal rukun. Ya. Ya, kita kasih contoh saja di sini ya. Seperti makmumnya itu ruku sebelum imamnya. Iya. Makmumnya ruku sebelum imamnya. Ya, ini kadang seorang makmum itu ruku, dia lebih duluan ruku sebenarnya. Tapi nanti pas dia ruku itu bersamaan dengan imam. Kadang imam mendapatinya. Jadi karena dia duluan, jadi Allahu Akbar. Nanti kadang bersamaan juga. Dan itu tidak boleh ya. Bersamaan saja tidak boleh. Nanti dibahas tentang musawiyah ya, tentang muqarana. Karena ini kondisi keempat nanti itu muqarana, bersamaan imam dengan makmum. Ya, kalau sekarang ini pembahasan musabaqah, mendahului imam. Nah, nanti ada pembahasan muqarana, bersamaan gerakan. Gimana itu? Nanti akan dibahas di pembahasan yang keempat. Sekarang mendahului ya. Kalau makmum intinya begini, kalau makmum mendahului imam dalam rukun yang bentuknya perbuatan seperti ruku, seperti sujud atau semisal dengannya, ya, atau semisal dengannya, ini hukumnya haram, ya, hukumnya apa? Muharramatun fil alim adzakir. Ini hukumnya haram bagi siapa? Bagi orang yang tahu hukumnya, tidak jahil, dan bagi orang yang sadar. Dia ingat, dia sadar. Beda kalau dia tidak sadar ya, dia sangka imamnya sudah ruku, akhirnya dia ruku. Ini kan beda, berarti dia lupa namanya. Ya. Dan beda bagi orang yang tidak tahu juga. Kalau dia tidak tahu, dia jahil, dia tidak tahu,
maka ini tidak haram. Tapi kalau dia tahu, dia ingat, dia sadar, lalu dia melakukannya, maka dia telah berbuat perbuatan yang haram. Ya, dia telah berbuat perbuatan yang haram. Dalil tentang haramnya itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik. Dia berkata, kami salat bersama Nabi SAW suatu hari. Ketika selesai salat, Nabi menghadap kepada jamaah. Lalu berkata, ayuhan nas, inni imamukum. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya ini adalah imamnya kalian. Jangan kalian mendahuluiku dengan ruku', dan jangan kalian mendahuluiku dengan sujud, dan jangan kalian mendahuluiku dengan berdiri. Berdiri maksudnya di sini bangkit dari ruku' atau bangkit dari duduk antara dua sujud. Bangkit dari bawah maksudnya ya, berdiri, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud mau berdiri, atau bangkit dari ruku' mau berdiri, sami Allahu liman hamidah. Itu makna al-qiyam. Jangan kalian mendahuluiku dengan berdiri wala bil insiraf, dan jangan pula mendahuluiku dalam selesainya salat. Salam maksudnya. Jadi imam baru dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Baru imam berkata dia sudah assalamualaikum warahmatullahi. Didahului imam. Dan larangan itu, jadi ini dalil tentang larangan ya, dan larangan itu yaqtadi tahrim ya. Memberikan faedah konsekuensi keharusannya haram. Bal kabiratun min kabairidz dzunub, bahkan ini termasuk dosa besar. Jadi walaupun dia salat pahala ya, tapi kalau dia mendahului imam, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi larangan memberi konsekuensi haram, dan ini dihitung oleh para ulama termasuk kabiratun, dosa besar. Karena apa? Kenapa dianggap sebagai dosa besar? Karena ada hadis khusus mengancamnya. Kan kita punya kaidah ya, karena kata para ulama asalnya dosa itu selama tidak ada ancaman khususnya di dunia dan ancaman khususnya di akhirat, maka asalnya dia adalah al-lamam, kata Syekh Shalih Fauzan. Dia adalah al-lamam. Al-lamam itu dosa kecil ya, bukan dosa besar. Iya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Bukan itu ya. Yang dalam surah An-Najm itu. Iyattabi'una illa dhanna. Ada itu ayatnya tentang al-lamam ya. Al-lamam itu dosa besar. Apa dosa kecil ya, bukan dosa besar. Jadi kalau ada ancamannya, maka itu dianggap dosa besar. Ya, seperti hadis Abu Hurairah, di sini disebutkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum?" Tidakkah salah seorang di antara kalian itu khawatir, takut idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam? Jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, jangan sampai Allah Ta'ala merubah kepalanya menjadi kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau Allah akan merubah bentuknya dia menjadi bentuk himar. Hadis ini Bukhari Muslim. Jadi ini dalilnya namanya wa'id, diancam dirubah wajahnya, kepalanya menjadi kepala himar. Ini para ulama memberikan kesimpulan bahwa ini dosa besar. Jadi musabaqah mendahului imam itu karena konsekuensinya haram, maka para ulama juga mengatakan bahwa mendahului imam dalam posisi seperti ini hukumnya itu tubtilus shalah, membatalkan salat. Bukan hanya haram. Jadi pendapat yang kuat mendahului imam itu hukumnya haram dan itu membatalkan salat. Batal salatnya bagi siapa? Fi haqqil alim bil hukum, bagi orang yang tahu hukumnya. Maksudnya dia tahu bahwa mendahului imam tidak boleh. Berarti dia tahu. Dia tahu bahwa mendahului imam itu tidak boleh. Ini beda dengan orang yang jahil, dan saya rasa sedikit orang yang jahil tentang ini. Iya kan? Sedikit orang yang jahil, sedikit orang yang bodoh tidak tahu kalau mendahului imam itu tidak boleh. Sedikit. Rata-rata orang yang sholat pasti tahu tidak boleh mendahului imam. Tapi memang ada betul orang yang jahil seperti ini. Dia tidak paham, dia pahami bersama imam itu tidak apa-apa. Ya. Karena dia jahil, maka orang seperti ini tidak bisa dihukumi seperti ini karena dia tidak tahu. Jadi kalau dia tidak tahu, ya diberitahu saja, diingatkan. Jadi ini batal salatnya bagi orang yang tahu hukumnya dan bagi orang yang ingat, lawan dari orang yang lupa. Bagi orang yang lupa tidak diberi hukum. Rabbana la tu'akhidna
in nasina aw akhtana. Bagi orang yang lupa, karena kadang orang betul lupa ya. Misalnya karena mungkin dia sopnya di belakang, dia tidak lihat, dia juga tidak sadar, atau mungkin lain dia fikir sementara sholat. Ya, dia sangka imamnya sudah duduk antara dua sujud, imamnya masih sujud. Ya. Lalu dia takbir Allahu Akbar, duduk. Ternyata imamnya masih sujud. Berarti dia tidak ingat yang seperti ini, udzur. Ya, baru nanti setelah dia duduk bangkit imam Allahu Akbar. Nah, dia mendahului imam. Yang seperti ini tidak diberikan hukum karena dia lupa. Ya. Jadi ini hukumnya batal salatnya. Sama saja makmum mendahului imam, mendahului rukun, ya, atau dia mendahulunya banyak rukun. Satu rukun atau banyak rukun. Pendapat ini yang dipegang oleh Imam Ahmad, batal salatnya ya, mendahului imam. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Ibnu Hazm, ba'du Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah, juga mazhab Al-Hanabilah, dan juga ini pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya. Dan juga ya pendapatnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, murid beliau. Pendapatnya Syekh As-Sa'di dan pendapatnya muridnya Sa'di rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena Syekh Utsaimin itu muridnya Sa'di. Kenapa ini dikatakan batal salatnya? Karena dia telah melakukan larangan dan menyelisih perintah Nabi SAW, dan larangan mengharuskan al-fasad. Itu kaidah usul ya. Ya, larangan itu yaqtadil fasad, mengharuskan al-fasad. Wal musabaqah tunafil iktida. Sedangkan mendahului imam itu dia telah melanggar iktida, tidak mengikuti imam. Sekarang bentuk yang kedua, musabaqah, bentuk kedua, mendahului imam pada rukun yang bentuknya bacaan, itu yang di atas, al-qauliyah. Seperti makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Ya kan? Kan takbiratul ihram ini rukun tapi bentuknya ucapan bacaan. Makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Maka ini juga sama dengan sebelumnya, tubtilus shalah, membatalkan salat. Bagi siapa? Bagi dua orang. Bagi orang yang tahu hukumnya, yang kedua bagi orang yang ingat, bukan orang yang lupa. Selain daripada takbiratul ihram tidak membatalkan salat kalau makmum mendahului imam. Ya. Kalau ada makmum mendahului imam, rukun salat, bukan sunnah salat, bukan wajib salat, rukun. Kalau ada makmum mendahului imam, rukun salat, selain takbiratul ihram tidak membatalkan salat. Adapun kalau makmum mendahului imam, dia takbiratul ihram duluan daripada imamnya, maka itu batal salatnya. Selain daripada bacaan takbiratul ihram tidak batal salatnya. Ya. Baik. Maka kita katakan yang asal makmum itu harus mengikuti imam. Harus imamnya duluan ya. Pada zikir-zikir dalam salat sebelum makmum, imamnya duluan. Demikian pula zikir ruku, zikir sujud, itu kan imam duluan pasti kan? Iya. Karena imamnya pasti duluan, Allahu Akbar, dia ruku, Allahu Akbar, dia sujud, pasti dia duluan berzikir. Ya. Kalau seandainya ada makmum mendahului imam, bacaan Al-Fatihahnya dia lebih duluan. Ya, dia lebih duluan Al-Fatihahnya atau tasyahudnya. Ya, atau misalnya zikirnya misalnya tadi. Dan saya kira kalau zikirnya ini tidak mungkin dia lebih dahulu daripada imam. Seperti disebutkan di sini. Kenapa? Karena pasti imam lebih duluan berzikir daripada makmum. Misalnya kalau imamnya takbir untuk ruku, Allahu Akbar, pasti bacaan zikirnya lebih dahulu. Karena kapan makmum mendahului imam ruku, batal salatnya. Kan begitu. Sudah tadi kan? Misalnya kalau kita katakan mungkin makmum berzikir ruku dan sujud lebih dahulu daripada imam. Kita katakan kondisi ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dia mendahului imam. Iya kan? Kecuali dia lebih duluan ruku dan lebih duluan apa? Sujud, dan itu batal tidak salatnya. Batal, sudah kita sebutkan tadi. Fi'il. Nah, makanya pengarang kitab ini dia khususkan zikir ruku dan sujud pasti imamnya lebih duluan.
Tapi Al-Fatihah memungkinkan makmum mendahului imam karena sama-sama berdiri. Iya kan? Sama-sama tasyahud. Tasyahud juga mungkin makmum bisa duluan selesai. Kan kalau imamnya duduk Allahu Akbar, langsung tasyahud at-tahiyatu lillah. Makmum juga kan pasti bedanya sedikit kan? Langsung dia baca. Mungkin tasyahudnya selesai duluan. Ya, atau bacaan selain daripada itu, maka ini salatnya apa? Sah. Kenapa? Karena ini tidak nampak bentuk penyelisihan di dalamnya. Makanya saya katakan tadi, menyelisihi imam itu tidak mengapa dalam perkara yang tersembunyi. Yang tidak boleh itu dalam perkara yang tampak. Iya kan? Dalam perkara yang tampak saja. Dan itu memang diterangkan oleh para ulama. Banyak para ulama yang menjelaskannya. Ulama belakangan saja ada. Ulama dulu juga sangat banyak. Bahwa yang inna maju ilal imam ini makmum wajib mendahulukan inna maju ilal imam liyutamma bi, imam wajib dijadikan untuk diikuti. Itu berlaku dalam perkara yang zahir. Ya, adapun orang yang jahil dan orang yang lupa, maka salatnya sah saja. Kalau dia jahil, dia lupa, lalu dia mendahului imam, maka salatnya sah. Iya. Karena tadi kita sudah persyaratkan ya, walaupun takbiratul ihram makmum mendahului imam, itu salatnya tetap sah. Kalau dia apa? Jahil, tidak tahu atau dia lupa. Dia sangka imamnya sudah takbiratul ihram ya. Jadi dia takbiratul ihram. Ternyata imamnya belum takbiratul ihram. Nah, ya sah kalau dia lupa. Iya. Iya. Jadi jahil dan orang yang lupa itu keduanya itu diberi uzur. Ya, diberikan apa? Uzur. Dan ada kondisi yang ketiga ya. Kondisi yang ketiga adalah at-takhalluf. Takhalluf ini terlambat mengikuti imam. Ya, dia ini suka lambat. Jadi dia imamnya ruku, dia masih berdiri baca Al-Fatihah. Imamnya sami Allahu liman hamidah, baru dia ruku. Gitu. Jadi imamnya sujud, baru dia bangkit sami Allahu liman hamidah. Jadi nanti bukan kejar-kejar. Jadi nanti imamnya sujud, dia belum sujud, masih berdiri. Pas imamnya duduk, dia baru turun bersujud. Nah, begitu terus. Orang yang suka takhalluf begini bagaimana hukumnya? Takhalluf birrukun, seorang yang suka terlambat mengikuti rukun imam, nanti imamnya selesai baru dia ikut, nanti imamnya sudah berpindah baru dia ikut lagi, seperti tadi yang kita jelaskan, ya. Ini nanti ya waktunya kita terbatas. Sudah jam 8:30. Insyaallah taala kita sambungin nanti pada pertemuan akan datang. Ya. Nah, ada mau dijelaskan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu. Sudah lebih 1 jam.